Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa. Untuk berdoa kali ini silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bapak. Doa mulai. Doa selesai. Saya untuk kali ini saya akan mengisikan kalian. Yang bawa HP siapa? Silakan ditaruh di depan untuk memperlancar kegiatan hari ini. Nah, kalau di dalam kelas jangan pakai topi ya, silakan taruh topinya. Untuk hari ini saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir untuk kali ini? Hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Nihil. Saya untuk hari ini ada motivasi untuk sebelum memulai pelajarannya, yaitu dahulukan adab daripada ilmu. Ini apa artinya? Ya, jika kalian berilmu tapi tidak ada adab, percuma ya. Itu ingat-ingat pesan saya sampai akhir ya. Kalian pun pintarnya seperti apa, itu kalau tidak ada adab, percuma ya. Makanya kalau ada orang tua itu hormatilah orang tua ya. Jangan membantah orang tua, apalagi kedua orang tua ya. Karena ridhomu itu pasti di orang tua ya. Ingat, mungkin saya tidak bisa memberikan banyak, tapi ada pesan moral di sini ya. Itu kalian bisa dipakai sampai akhir hayat ya. Saya tidak bisa memberikan kalian ilmu yang banyak atau apa ya. Yang penting ada pesan moral di sini, kalian itu pakaian selama hayat hidup ya. Ini kalian pun jadi apa bupati, tapi kalau tidak ada kalian pasti tidak ada dihormati sama masyarakat ya. Pesan saya, dahulukan adab daripada ilmu. Nah, untuk mengawali materi kali ini, untuk mengingat materi kemarin yaitu 3.6 menerapkan program pencegahan penyakit aneka ternak. Ini sudah kalian lakukan kemarin ya, dan prakteknya sudah kalian lakukan untuk sanitasi di kandang ayam petelur. Untuk materi yang ini kali ini yaitu 4.6 melakukan pencegahan penyakit aneka ternak unggas ya. Dimana ini nanti ada presentasi kalian ya untuk materi melakukan pencegahan penyakit aneka ternak unggas. Untuk acuan untuk tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu menyusun program pencegahan penyakit aneka ternak. Ini artinya kalian itu sudah punya program untuk melakukan vaksinasi ya. Yang kedua, melakukan pencegahan penyakit aneka ternak. Ini artinya kalian itu melakukan atau praktek, misal kalian yang dilakukan itu vaksin. Jadi ada nanti vaksin EB atau AB atau bisa melalui tetes mulut atau mata atau bisa lewat air atau injek ya. Untuk alternatif pembelajarannya kita untuk kali ini menggunakan PJBL ya, Project Based Learning. Yang kemarin kan kita menggunakan PBL, di mana itu Problem Based Learning. Kali ini kita menggunakan PJBL. Nanti setelah materi kalian melakukan praktek ya, ada prakteknya.
melakukan vaksin pada ternak ya. Dari sini untuk manfaat pembelajaran atau persepsi pengalaman siswa materi vaksin ini nanti kalian pasti mempunyai pengalaman untuk vaksin ya. Itu gimana caranya mencampur vaksin untuk NDIP atau bisa melalui air mulut atau bisa melalui spray menggunakan gun atau alat semprot ya. Nah ini untuk sekarang silakan post test dulu. Saya kasih lembar LKPD ya. Nah di situ catat nama kalian, kelas, dan nomor absen ya. Silakan. Nomor berapa ini? Berarti temannya. Dan silakan dikerjakan. Ini waktunya ya 5 menit sampai 7 menit atau sampai 10 menit. Silakan dikerjakan. Dan kerjakan dan apa ada kesulitan di soalnya? Apa kalian tidak belajar tadi malam? Hah? Belajar? Silakan kerjakan dulu. Gimana? Sudah selesai? Tinggal 1 menit. Sudah? Silakan dikumpulkan. Yang belakang sudah? Putra? Sudah. Nggak tahu sinau ini. Ini? Nah. Saya untuk penilaian saya ada rubrik penilaian. Untuk penilaian kita itu lewat poster atau ulangan harian, praktek dan nilai sikap. Ya, setiap guru itu pasti ada rubrik penilaian. Setelah itu ya, maka dari itu sikapnya harus dijaga. Itu aja ya.
selanjutnya itu kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti. Pengertian vaksin. Vaksin itu tindakan pemberian atau infeksi pembuatan yang dikendalikan untuk menstimulus pembentukan antibodi. Nah, ini artinya vaksin itu terbuat dari virus yang sudah dilemahkan, yang berbentuk serbuk yang nanti diaktifkan lewat larutan apa Nah, untuk itu kalian itu harus tepat untuk memvaksin ayam. Jangan gunakan vaksin yang kadaluarsa, percuma. Terus nanti kalau vaksin harus keadaan ternaknya sehat, ingat ya. Nah, ini untuk selanjutnya kerja kelompok untuk presentasi. Nah, ini silakan. Ini saya bagi saja ya kelompoknya. Untuk baris yang depan ini kelompok 1, yang kedua ini baris kedua ini kelompok 2 dan ketiga ya. Untuk kelompok 1 itu tetes mata, hidung atau mulut, yang kedua itu vaksin air minum, yang ketiga vaksin spray ya. Jadi kalian diskusi sama temannya, membuat materi yang harus dipresentasikan ya, entah itu pengertian vaksin atau langkah-langkah vaksin atau hal-hal yang lain yang mengenai vaksin ya, yang diterapkan atau untuk program pencegahan penyakit ya. Nah, silakan untuk sekarang dikerjakan sesuai kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Jangan tidur, kerjakan. Silakan bisa diskusi sama temannya. Bangkunya bisa digeser untuk diskusi. Silakan diskusi sama ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya ya. Kerjakan. Ada kesulitan enggak? Ada. Ada. Ini nanti dibersihkan ya. Kenapa? Nah, saja nanti ada kesulitan. Diskusi sama teman.
kipas yang punya kandungan siapa? Mapel kipas. Sudah. Hah? Sudah semua. Kalau kipas kerjakan ya. Meskipun kalian kerjakan sedikit, yang penting kumpulkan. Paham ya? Ya. Orangnya perfeksionis dalam administrasi. Ya. Nanti kalian ini dipacu untuk semester ini. Wasting niat teman ya, karena nanti kalian kayak sih kemarin. Ya sih, apa yang kurang sih kemarin? Jangan sampai terulang kembali ya. Nanti yang lain buat apa acuan yang lain. Kalau Nova kemarin terkendala di matematika. Nah ini nggak dapat raport ya. Jangan. Nah, kalian di semester 2 nggak dapat raport, intinya kalian tidak naik. Kelas 3 ya. Dan jangan diulangi lagi. Kerjakan untuk mapel kipas dan mapel yang ini ada buku itu ya. Ya, Lukman, coba sakit-sakit karena ini. Ya lu. Sampai nanti awal itu. Sudah? Ada kesulitan enggak? Sembari kalian apa namanya harus ada apa perencanaan kelas 3 ya. Meskipun kalian kelas 1 jadi kalau nggak usah nanti dari pihak sekolah ke orang tua ya. Saya hanya ada informasi itu apa memberitahu kalian, selebihnya itu kalian sendiri ya. Kalian baik selama di sekolah insya Allah, kalian nantinya setelah itu harus dipermudah ya. Kalau ada apa-apa di saya ya, ada kendala sekolah atau apa kesulitan, saya hanya membantu kalian, tidak mempersulit ya. Apa namanya Pak, saya kalau malam kerja gitu lama ya, kita bisa toleransi ya. Misalkan kalian welcome sama saya, kalau saya tidak diberitahu kasusnya ada teguran dari guru yang lain, nah itu berarti kalian tidak pernah cerita masalahnya apa ya. Usahakan ini wis penyakitnya wis hilang kabeh ya. Paham maksud saya? Ya, yang sering itu wis iki jagan kekompakan di kelas. Kalian masuk bareng harus sukses bareng. Ya. Kalau nanti putra kerja di mana, misal di Probolinggo kerja gitu ya. Yang kerja silakan kerja, yang kuliah silakan kerja, kuliah yang buka usaha, ini yang diharapkan oleh kita ya. Kalian meskipun nanti bekerja otomatis otomatis harus ada inisiatif punya usaha. Misal tadi yang jadi acuan siapa di sekolah, Pak Bambang Edi ya, harus seperti Pak Bambang Edi ya, dia praktisi juga dalam artian dia punya ternak ya, tidak hanya mengajar. Nah ini yang saya harapkan dari satu kelas ini ada satu yang atau semua yang harus jadi ya harus sukses. Memang kalian selama 3 tahun ini nuntut ilmu, pagi sudah bangun sarapan minta restu orang tua, ya harus sukses. Memang harus sukses ya. Memang agak sulit kalian ya, maksudnya apa ya, belajar itu kan bosan ya. Gimana cara manajemen kalian itu untuk tidak bosan di kelas? Tuh masalahnya ya. Misal di magangan kalian itu bosan, memang harus kalian sendiri, motivasi dari kalian sendiri atau orang tua. Saya harus kerja
mungkin saya tidak bisa menemani sampai kalian apa nikah atau apa sudah lulus. Kalian sudah lulus, apa namanya lulus, kita hanya mencarikan lowongan kerja saja. Dari 3 kelas ini, ya wis siapa yang terbaik gitu, siapa yang mau. Kita nggak bisa semua satu kelas ini ya. Ini anak Wahyu satu kelas. Saya bisa mencarikan lowongan satu kelas itu mustahil ya. Iya. Paham maksud saya ya? Ya wis ini impian kalian harus diterpa mulai sekarang. Ya. Saya nggak ada maksud yang lain kecuali kalian harus sukses. Ya, paham ya? Ya. Itu saja. Sudah selesai untuk kelompok 1 atau 2? Bisa presentasi? Sudah. Silakan kelompoknya Juan, Fiksi, maju. Silakan untuk presentasikan. Silakan. Juan. Semua, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sampai dulu. Ada. Bisa dimulai, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian antigen atau sebuah zat yang merangsang respons imun pada ternak untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan antibodi khusus terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan protozoa. Ada beberapa cara vaksin pada ternak unggas. 1. Dengan cara tetes mata atau tetes hidung. Vaksinasi tetes mata atau tetes hidung memberi keuntungan antara lain untuk kekebalan jaringan, titer antibodi, dan keseragaman kekebalan. 2. Suntikan atau injeksi tindakan sayap, leher, dan dalam daging. Vaksinasi lewat suntik ini baik sekali untuk pembentukan antibodi dan keseragaman kekebalan. 3. Air minum. Vaksinasi lewat air minum hanya dilakukan oleh peternak. Vaksinasi ini memberi keuntungan tidak perlu menangani setiap ayam, tidak tingkat stres rendah, dan reaksi setelah vaksinasi ringan. Dan terakhir dengan spray. Vaksinasi lewat spray ini memberi keuntungan tidak perlu penanganan pada setiap ayam, baik untuk kekebalan pada jaringan, penetrasi, dan titer antibodi. Itu saja, mungkin ada yang ditanyakan. Dari kelompok 1 sama 2 ada yang ditanyakan dari pemaparan kelompok 1. Dapat? Silakan, Bapak, untuk bertanya. Apa keuntungan dan kekurangan dari vaksinasi spray? Itu apa keuntungannya dari vaksinasi menggunakan alat spray? Keuntungannya yaitu peternak tidak perlu menangani setiap ternak. Kurangannya beberapa ternak tidak vaksin dan keseragaman kekebalan tubuh ternak yang kurang baik. Itu ya, dapat? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Jadi untuk vaksin spray ini keunggulannya itu berapa ribu itu yang divaksin itu cepat ya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Tidak semua ternak ini tervaksin karena menggunakan spray. Nah, keuntungannya hanya mempercepat waktu saja vaksin akhirnya. Dari sini bisa dipahami
Bisa. Ada kelompok 2? Ada yang tanyakan? Ya. Tidak. Sudah paham ya untuk vaksinasi ini? Kalau sudah paham, jadi bisa diakhiri ya. Digantikan kelompok 2. Silakan. Dan dari Nah, silakan salah satu. Untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan vaksinasi pada ternak unggas. Kegiatan vaksinasi pada ternak unggas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya bisa dilakukan melalui mata, hidung, mulut, penyuntikan, pakan, minum, dan penyemprotan. Langkah-langkah vaksin pada ternak unggas yaitu tetes mata intraokular. Cara ini dilakukan dengan meneteskan vaksin ke mata ayam. Selanjutnya, tetes hidung intranasal dilakukan dengan cara meneteskan vaksin ke dalam lubang hidung. Diperhatikan tentunya. Ketika melalui mulut atau jepok intraoral, vaksin diumpankan ke ayam melalui mulutnya dengan cara jepok. Yang keempat, suntik daging intramuskular dilaksanakan dengan cara menyuntikkan vaksin ke dalam daging. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari paparan kelompok 2 atau sanggahan dari teman-teman. Nah, ini dari temannya Rizal, jangan malu-malu untuk silakan Mas Tiro. silakan cara memvaksin yang dilakukan. Wah, itu siapa yang menjawab? Nah, Dafa, silakan Dafa. Dilakukan dengan menuangkan vaksin ke dalam air yang disediakan untuk minum ayam. Air yang digunakan untuk melakukan harus bersih dan bebas klorin. Nah, itu ya. Bisa diterima jawabannya. Jadi untuk vaksin melalui air minum ini sebaiknya ya ayam itu dipuasakan 1 sampai 2 jam. 2 jam ya, agar dia merasa haus ya. Nah, ini kalau keadaan cuaca kita panas itu cukup hanya 1 jam ya. Dicampur vaksinnya melalui air minum, dipuasakan 1 sampai 2 jam, lalu dikasihkan ya. Nah, dari sini ada yang pertanyaan lagi apa tidak? Teman-teman, ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja untuk presentasi hari ini. Saya ada video untuk melakukan vaksin untuk ternak unggas ya. Untuk itu silakan kalian perhatikan. Nah, jadi ini ya. Silakan diperhatikan untuk kalian. Kurang ini. Di suaranya kurang keras ya. Kita tidak menggunakan speaker. Nah, untuk melakukan vaksinasi kita harus
vaksin untuk dibawa ke tempat ternak. Nah, di dalam ini vaksinnya ini harus terjaga suhunya ya. Nah, di dalam box vaksin ini harus ada es batu ya untuk apa? Nah, itu untuk menahan suhu yang ada di dalam box. Yang kedua ini alat injek ya. Nama lainnya itu sporek. Hasil ini vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh ayam. Nah, untuk jarum suntik ini kita menggunakan ukuran 0,7 untuk ternak unggas ya. Kalau ruminansia itu ukurannya lebih besar. Nah, ini larutan dapat. Ini untuk dicampurkan ke dalam vaksin ini ya. Biasanya kapasitasnya 50 ekor yang kecil ya. Nah, ini untuk desinfektan. Ini untuk sanitasi pada kandang atau ternak ya. Dimana fungsinya ini menekan atau membunuh bakteri atau virus yang ada di dalam area kandang ya. Entah itu manusia, pakaian kalian, sepatu boot, atau tamu yang akan datang atau apa anak-anak ya. Nah, ini untuk dosisnya sudah tertera di dalam tabel ya. Tinggal kalian baca, pakai gelas ukur, kalian adu-adu di tangki atau sprayer. Nah, untuk ini biasanya ini obat atau ini obat unggas ini biasanya penyakitnya itu polorum atau berak kapur atau polizam atau berak hijau dan yang lainnya. Nah, ini untuk 1 gramnya ditambahi 1 sampai 2 liter air obat tadi ya. Sebelum melakukan vaksin itu harus menggunakan K3 dulu ya. Jadi prosedurnya untuk vaksinasi yang pertama itu memakai sarung tangan, 2 itu masker ya. Ini pelindung kepala itu bisa pakai topi atau kalau di mesin itu biasanya pakai helmet atau helm ya. Ini jangan lupa untuk kalian di kandang itu menggunakan lepak atau baju praktek. Nah, ini untuk menggunakan alat injek, pastikan dulu jarumnya ini harus steril ya. Bisa dicuci dengan desinfektan atau alkohol atau bisa pakai air panas ya. Nah, itu untuk mensterilkan alat-alat vaksin atau injek ini ya. Ini untuk pemasangan sporek. Nah, ini pemasangan tuas untuk gunanya untuk mengetahui ukuran atau mili pada tabung sporek ya. Nanti kalau kurang jelas saya kasih linknya untuk videonya ya. Nah, ini untuk jarum dimasukkan ke selang yang akan nantinya dimasukkan ke dalam tabung vaksin ya. Usahakan di dalam tabung ini ada udara. Kalau tidak dikasih udara maka vaksinnya tidak akan naik ya. Maka di dalam tutup ini tancapkanlah 1 jarum suntik ya agar keluar udaranya. Nah, ini untuk mengatur dosisnya. Tuas yang di belakang ini dikendorkan melawan arah jarum jam. Berarti ke kiri ya.
Setelah itu atur tuas pada tabung gas. Tabung gas apa namanya? Tabung injek ini. Ya. Setelah kalian menentukan katakanlah 0,5, maka yang bawah ini kalian dikunci ya. Mungkin itu saja untuk melihat videonya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk vaksin injek? Langkah-langkahnya? Nah, ini kalian saya kira sudah capek atau kurang bersemangat. Alangkah baiknya kita refleksi dulu ya. Ada yang bisa menyanyi enggak? Hah? Jual? Iya, Wan. Bisa. Nah, kalau bisa menegakkan apa namanya? Aktivitas pada kita refleksi dulu. Atau istirahat kalau tidak ada yang mau apa namanya? Nyanyi di sini di depan, kita istirahat dulu untuk refleksi. Setelah itu kita menggarap refleksi untuk apa namanya? Tugas ini ya. Nah, silakan refleksi dulu. Untuk refleksi sekarang kita mengerjakan tugas pertanyaan ada dua di sini. Yang pertama, apa yang kalian dapat dari pembelajaran vaksin dan tadi ini ya. Yang kedua, apa yang kalian belum dapat dari pelajaran vaksin. Silakan dicatat di buku kalian untuk refleksi kalian. Ada. Ya, silakan untuk refleksinya. Apa yang kalian sudah dapat dari pembelajaran vaksin? Di pelajaran Dah? Bisa apa belum? Nggak ngerti untuk sudah selesai? Sudah. Kalau sudah kita lanjut untuk penutupan dari materi pencegahan penyakit. Siapa yang untuk mengungkapkan salah satu dari teman kalian? Dapat? Pak? Silakan maju Pak. Untuk penutupan Pak. Dari pelajaran tadi untuk penutupannya apa Pak? Silakan sini Pak. Jelaskan pada temannya. Untuk penutupan pelajaran kali ini itu apa Pak? Fungsi dari pemilihan satu dia merangsang menunjukkan kekebalan
antibodi pada tubuh ternak sehingga dapat menjaga infeksi. Ya, jadi silakan duduk. Apa? Jadi untuk penutupan materi kali ini, fungsi dari pemberian vaksin ini untuk memberikan kekebalan pada ternak unggas ya. Jika ini sudah membentuk antibodi atau kekebalan, jika terserang penyakit, maka dia sudah ada tameng atau perisai ya. Karena di dalam tubuh ayam atau ternak ini sudah ada pembentukan vaksin itu sendiri ya. Paham ya? Dari sini ya. Ada pertanyaan enggak? Nah, sebelum penutupan ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Untuk itu, untuk rencana tindak lanjut, nah ini mengerjakan tugas, sebutkan langkah-langkah vaksin tetes mata pada ternak unggas fase air. Ya, ini tindak lanjutnya yang akan kalian kerjakan. Ini untuk rencana pembelajaran selanjutnya itu 3.7 ya, di mana yang berbunyi menerapkan proses penanganan aneka ternak yang sakit. Nah, ini artinya jika ada ternak yang sakit, ini ada penanganannya. Misal jika ada ternak sakit, kita isolasi atau pindahkan ke kandang yang lain. Ya, untuk mencegah penyebaran penyakit pada ternak unggas yang lain. Ya, tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu ada dua. Yang pertama menjelaskan prinsip atau upaya penanganan ternak sakit. Ya, yang kedua itu menerapkan proses penggunaan penanganan ternak sakit. Nah, ini untuk pertemuan yang akan datang ada dua tujuan pembelajaran ya. Untuk tindak lanjutnya kalian mengerjakan langkah-langkah vaksin tetes mata ya. Nah, dari sini setelah materi ini nanti akan ada praktek ya, di kandang kita melakukan vaksin ya. Jadi APD-nya harus lengkap, kita pakai kakel pak ya, kita melaksanakan vaksin pada ternak unggas bisa melalui air minum atau tetes mata ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya ulangi. Ada. Kalau gitu pelajaran hari ini sudah ya. Itu saya tutup ya. Belum saya tutup, alangkah baiknya untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya. Silakan Bapak untuk mengakhiri, silakan berdoa. Doa mulai. Saya sampai bertemu di pelajaran atau hari berikutnya.